Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Rafa Pratiwi, NIM 1961242, kelas manajemen pagi 1, akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dwi Septi Haryani STMM. Dengan judul penelitian yaitu analisis kerjasama tim pada pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Baiklah, di sini ada materi pembahasan kita, yaitu yang pertama pendahuluan, dua tinjauan pustaka, dan ketiga metodologi penelitian. Baiklah, kita masuk ke latar belakang. Zaman semakin berkembang ialah salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pegawai untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Menurut Priharti et al. Tahun 2021, sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dari segala kebutuhannya. Karena sumber daya manusia adalah aset di dalam organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas dilihat dari bagaimana pegawai tersebut dapat berkontribusi dengan baik di dalam organisasi supaya tujuan organisasi dapat tercapai. Organisasi di dalam perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengembangkan perusahaan dengan cara bekerja sama dengan tim. Pada penelitian ini difokuskan tentang analisis kerjasama tim pada pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau merupakan lembaga pemerintah yang bertugas dalam menjalankan berbagai bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mengembangkan instansi pemerintah, maka haruslah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Maka dari itu, dibutuhkannya membangun kerjasama tim supaya antar pegawai bisa bekerja dengan baik dalam memajukan lembaga pemerintahan. Membangun kerjasama tim menjadi kriteria yang baik bagi instansi pemerintah untuk menjadikan anggota tim dapat saling berinteraksi dan membantu supaya dapat membangun lembaga pemerintahan. Dengan adanya kerjasama tim, pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau akan lebih berkualitas dan tujuan-tujuan akan tercapai. Selanjutnya ada rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan. Di rumusan masalah pertama, bagaimanakah upaya dalam membangun kerjasama tim di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau? Kedua, apa saja manfaat adanya kerjasama tim di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau? 3. Apa kendala dari adanya kerjasama tim di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau? Batasan masalahnya, peneliti di sini meneliti di bidang kepegawaian 1 dan kepegawaian 2 di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dari penelitian ini ialah 1. Untuk mengetahui upaya dalam membangun kerjasama tim di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. 2. Mengetahui manfaat adanya kerjasama tim di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. 3. Mengetahui kendala dari adanya kerjasama tim di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya tentang tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian tentang manajemen. Menurut Nasar tahun 2013, manajemen adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa rencana mengatur, mengarahkan, dan mengelola sumber daya organisasi. Menurut Hartati tahun 2019, manajemen berasal dari kata to manage, berarti mengelola. Selanjutnya ada pengertian tentang manajemen sumber daya manusia. Menurut Hasibuan dalam Rezeki et al. Tahun 2021, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peran pekerja sehingga dapat berkontribusi secara aktif dan efisien untuk tujuan perusahaan, pekerja, dan masyarakat. Menurut Suryanti et al. Tahun 2017, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang manajemen umum yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Selanjutnya ada pengertian kerjasama tim. Menurut Rusdi et al. Tahun 2021, kerjasama atau teamwork sebagai sebuah interaksi atau hubungan untuk mencapai tujuan. Hubungan saling menghargai, saling peduli, saling membantu, dan saling memberikan dorongan akan membantu terlaksananya tujuan yang ingin dicapai.
Menurut Tracy dalam Suryanti et al. Tahun 2017, menyatakan bahwa kerjasama tim merupakan suatu kegiatan yang dikelola dan dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam suatu organisasi. Lalu di sini ada pengertian aparatur sipil negara atau ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara, bahwa ASN adalah sebuah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah yang memiliki kontrak dinas untuk bekerja di instansi pemerintah. Selanjutnya ada tentang kerangka pemikiran. Di sini lokasi penelitiannya yaitu di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Permasalahannya kurangnya antusias atau semangat pegawai dalam melakukan kerjasama tim. Indikator kerjasama tim yaitu 1. Tujuan yang sama, 2. Ada rasa antusias, 3. Peran dan tanggung jawab yang jelas, 4. Komunikasi yang efektif, 5. Resolusi konflik, 6. Share power, 7. Keahlian yang dimiliki anggota kelompok. Hasil penelitiannya yaitu mengetahui tentang bagaimana kerjasama tim yang dilakukan oleh pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Populasi. 2 dari bidang kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu dari kepegawaian 1 dan kepegawaian 2 sebanyak 10 pegawai. Sampel peneliti mengambil sampel sebanyak 2 pegawai dari populasi. Selanjutnya di sini ada definisi operasional variabel. Variabelnya yaitu kerjasama tim. Definisinya, kerjasama tim menurut Priharti et al. Tahun 2021 adalah kumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kumpulan individu-individu tersebut memiliki aturan dan mekanisme kerja yang jelas, serta saling tergantung antara satu dengan yang lain. Indikatornya yaitu ada 1. Tujuan, 2. Antusiasme, 3. Peran dan tanggung jawab, 4. Komunikasi efektif, 5. Resolusi konflik, 6. Share power, 7. Keahlian. Menurut Hidayat et al. Tahun 2019. Butir pertanyaannya yaitu ada pertanyaan 1 sampai ke 7. Selanjutnya, teknik pengolahan data. Di sini peneliti menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.